Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Don King Smart. Hari ini kita akan belajar geografi, melanjutkan pertemuan yang telah lalu tentang pengetahuan dasar pemetaan, SIG, dan penginderaan jauh atau indrajan. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, kalian sudah belajar, terima kasih. Tetap semangat. Meskipun pandemi, kita harus tetap semangat, tetap prokes, aktivitas belajar harus. Hari ini anak-anak, kita akan belajar masih tentang dasar, karena ini kelas 10, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, SIG, dan penginderaan jauh. Ini materi sebenarnya di SMP sudah ada, tetapi di sini kalian akan belajar lebih dalam lagi, karena dahulu kalian belajar tentang pengetahuan sosial, ya. Sekarang kita sudah mandiri, khusus belajar tentang geografi. Dulu ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi, jadi satu. Sekarang kesempatan kalian untuk belajar lebih mendalam lagi, belajar bersama-sama dengan Pak Dono tentang geografi. Kita belajar bersama-sama. Dalam bab ini kalian diharapkan setelah belajar tentang bab 2, tidak diharapkan tapi diharuskan, harus hukumnya, dapat menjelaskan dasar-dasar tentang pemetaan, SIG maupun penginderaan jauh, serta dapat mempraktekkan sekecil apapun tentang peta, pembuatan peta. Tiap hari, tiap malam, kadang-kadang kalian sudah praktek langsung membuat peta dengan tidur. Miring, tahu-tahu di bantal ada peta. Nah, tapi bukan itu, just kidding. Nah, pengertian peta, ya, ini awalnya kita belajar tentang pengertian peta. Ini intinya banyak pengertian menurut atau definisi menurut para ahli, tapi saya lebih senang kalian paham, bisa menjelaskan peta secara bebas, secara umum. Kalau kita lihat peta, intinya adalah gambar, sama seperti gambar-gambar yang lainnya. Yang digambar apa? Permukaan bumi, ya, permukaan bumi dan isinya, seisinya. Gambarnya di mana? Pada bidang datar. Nah, karena bumi sangat luas, maka dibuatlah skala. Kemudian dilengkapi dengan simbol-simbol, karena tidak mungkin gunung, digambar gunung seperti apa, cukup dengan segitiga. Nah, karena itu peta permukaan bumi itu dilihat dari atas, maka kalau diartikan secara umum, peta itu gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala, digambar pada bidang datar, dilengkapi dengan simbol-simbol. Nah, ini kalau cara bebas seperti itu aja. Kalian bisa browsing atau bisa baca di buku tentang pengertian dari peta. Nah, jika kalian ingin belajar tentang peta, itu ada ilmunya, namanya kartografi. Jadi kalau ingat Mbah Karto, itulah ilmu yang pelajari tentang peta, kartografi. Nah, jika
orang yang ahli di dalam membuat peta itu namanya kartografer. Nah, ada ver, itu adalah orangnya. Nah, untuk mempelajari tentang peta ini di samping pengertiannya, kemudian nanti ada komponen-komponen tentang peta. Nah, kali ini Pak Dono ingin menjelaskan, belajar bareng-bareng tentang komponen peta, nanti jenis-jenis peta, kemudian nanti ada penjelasan dari komponen-komponen skala, fungsi atau manfaat peta, untuk video yang lainnya. Oke, yang pertama tentang komponen peta. Komponen atau unsur-unsur yang harus ada di dalam peta itu. Ini kalau kalian melihat peta, yang pertama biasanya di atas itu ada tulisan yang besar. Nah, itu yang diberi nama, yang pertama itu peta itu harus ada judulnya. Nah, judul itu akan mencerminkan isi peta. Misalnya peta Indonesia, berarti itu menggambarkan tentang wilayah di Indonesia. Nah, kaidah di dalam menulis judul nanti ada. Nanti saya jelaskan satu persatu. Komponen yang kedua, yang pertama judul, yang kedua adalah skala peta. Nah, ini karena tadi gambaran permukaan bumi sangat luas sekali, maka dibuat dengan skala. Skala pun nanti ada macam-macam. Ada skala angka, atau skala pecahan, kemudian ada skala verbal. Itu nanti lebih jelasnya di konten atau video berikutnya. Kemudian yang ketiga ada orientasi peta atau arah mata angin. Nah, di dalam peta itu para ahli sepakat bahwa menggunakan orientasi utara. Jadi kalau di bagian atas itu adalah utara, kemudian yang di bawah kalau itu peta selatan. Ya, kalau kita menghadap ke utara, maka di sebelah kanan kita adalah arah timur, sedangkan yang di sebelah kiri kita itu adalah arah barat. Kemudian yang keempat itu simbol dan warna peta. Simbol, tanda atau lambang. Nah, ini di dalam peta itu kan kalau air diberi simbol biru, gunung segitiga, jalan garis lurus, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi macam-macam simbol itu nanti ada. Kemudian ada legenda. Itu biasanya di bawah peta atau tempat-tempat yang kosong ada legenda. Itu keterangan yang memuat simbol-simbol yang ada di dalam peta itu. Legenda, kalau dalam bahasa Indonesia itu cerita asal-usul kejadian suatu tempat, namanya legenda. Kemudian ada garis koordinat atau garis astronomis, ada garis lintang, garis bujur. Ini untuk menentukan posisi atau letak absolut. Nah, letak kan ada absolut atau mutlak, ada letak relatif atau letak geografis. Yang ke 7 itu ada inset. Inset itu peta kecil yang menggambarkan posisi atau daerah yang dipetakan pada kedudukan daerah yang lebih luas. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan. Nah, sumber dan tahun pembuatan itu mencerminkan siapa lembaga yang membuat peta itu, kemudian kapan peta itu dibuat. Ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena untuk peta yang berkaitan dengan budaya itu sangat dinamis. Jadi peta itu ada peta yang statis, ada pula peta yang dinamis. Contohnya, Purworejo tahun 2010 dengan Purworejo ada peta yang dibuat tahun 2020. Ini tentunya sangat berbeda sekali karena ketampakan yang ada sudah sangat dinamis sekali perubahannya. Nah, untuk itu silahkan pada kali ini kalian tentang komponen peta barangkali sementara itu saja dulu. Nanti
Video yang berikutnya menjelaskan tentang jenis-jenis peta atau bisa saja tentang macam-macam simbol dan seterusnya. Kalian tetap semangat, tetap belajar, manjada wajada. Kalau kalian sungguh-sungguh pasti kalian dapat. Itu saja, semoga bermanfaat. Salam geografi dari Don King. Geografi menjalin persatuan dan kesatuan. Semangat. Oke. Kita ketemu lagi di konten video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.